Shalom saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu ini ada di bawah tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara, kalau kita membaca Injil Tuhan Yesus yang menceritakan tentang para murid yang diutus untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, mereka juga diminta oleh Tuhan untuk menyembuhkan, membangkitkan, dan mengusir roh-roh jahat. Nah, pada masa kini, banyak orang percaya yang merasa frustrasi karena tidak bisa melakukan hal yang sama dengan para murid Tuhan. Mereka merasa tidak bisa berkhotbah tentang kerajaan Allah, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membangkitkan, dan mengusir roh jahat. Akhirnya mereka merasa belum sempurna menjadi murid Kristus, merasa gagal karena tangannya kosong. Tak ada yang bisa ditolong dan tak ada jiwa yang dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita, apa sebenarnya tugas kita ketika kita disebut sebagai murid Kristus? Bagaimana kita bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah di atas muka bumi, khususnya pada saat ini ketika ada pandemi, ketika ada kerusuhan tentang isu rasial, ketika ada konflik agama, kemiskinan, ketidakadilan, permusuhan, teror, dan persekusi di mana-mana. Seperti Matius 9 dan 10, saya yakin kalau Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah kita, Dia akan tetap menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan Yesus akan mengutus kita untuk melakukan sesuatu bagi persoalan-persoalan ini. Mungkin saudara akan menjawab, Tuhan, kami tidak sanggup. Persoalan ini terlalu besar. Kami tidak bisa mengatasi, menghadapi, bahkan menyelesaikan persoalan ini. Tunggu dulu saudara. Bukankah para murid dan juga sampai gereja masa kini memang tidak pernah selesai untuk melayani, untuk menolong, untuk memulihkan kehidupan? Tetapi mari kita berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus tetap memerintahkan tugas itu kepada para murid? Karena dengan melakukan tugas itu, para murid bertumbuh menjadi pribadi yang tekun, yang tabah, yang tahan banting. Mereka memang harus berjalan jauh, ada bahaya, ada kelaparan, resiko untuk ditolak bahkan kematian. Mereka juga bisa saja pulang dengan tangan kosong. Tetapi mereka menjadi pribadi yang baru, yang tumbuh lebih kuat, yang setia, yang kemudian menjadi orang-orang pantang menyerah untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan, bukan seberapa banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan, itu penting. Tetapi yang lebih penting dari tugas kita adalah apakah kita menjadi pribadi yang baru, yang tetap sukacita, antusias ketika diutus Tuhan untuk melayani, walaupun kita tahu itu tugas yang susah. Apakah kita menjadi pribadi yang baru, yang akhirnya bisa tetap terus memancarkan kasih Tuhan meski kegelapan di sekeliling kita? Itulah sebenarnya cara menghadirkan tanda kerajaan Allah. Para murid yang mau hadir, yang mau peduli, yang mau pergi kemanapun Tuhan suruh, meski ada tantangan dan rintangan di depan. Para murid yang bisa tetap fokus pada perintah Allah, yang taat, yang takluk untuk diperintah Allah kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Itulah sebenarnya tanda kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudara, hadir di dalam diri para murid, di dalam diri kita yang sudah tahan uji, lulus quality control. Tahan uji artinya para murid tetap bisa hidup kudus, tetap bisa bekerja dan berbuah dalam segala kondisi. Kita tahu ada banyak murid Tuhan yang punya karunia, tapi ketika kecentok, ketika berhadapan dengan masalah, dia gagal, tidak tahan banting, tidak bisa tetap di dalam kebenaran. Ada banyak murid Tuhan yang penuh karunia melakukan segala perkara bisa, tapi ketika tersandung, dia retak, dan retaknya itu justru menjadi ancaman yang melukai orang-orang di sekitarnya.
untuk menjadi murid yang bisa bekerja bagi Allah. Kita bukan hanya harus punya banyak karunia, kebisaan, atau kecanggihan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi terlebih dahulu kita harus lulus. Kita harus membuktikan bahwa dalam situasi apapun kita tetap tunduk takluk kepada Allah yang memerintah hidup kita. Hidup kita yang ada di bawah kekuasaan, yang ada di bawah pemerintahan Allah, itulah yang menjadi tanda kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Hadirkanlah hidup yang seperti itu, maka kita sudah menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, konon dikisahkan ada seorang manusia yang diajak oleh malaikat jalan-jalan ke neraka dan ke surga. Dia masuk ke neraka dan dia melihat di sana ada banyak orang duduk mengelilingi meja yang penuh diisi dengan makanan-makanan yang lezat. Tapi orang-orang di neraka ini berwajah muram. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak bisa makan. Sendok yang ada di atas meja itu sangat panjang. Sehingga ketika mereka mencoba menyendok makanan ke mulut mereka, makanan itu tumpah. Dan akhirnya mereka tidak bisa makan dan mereka ada dalam kelaparan. Lalu malaikat itu kemudian mengajak manusia ini juga masuk ke dalam surga dan melihat. Di sana juga ada meja, ada banyak orang, ada makanan lezat, dan juga ada sendok yang sangat panjang. Tetapi orang-orang di sana berwajah ceria. Kenapa, saudara? Karena di sana mereka bisa makan. Loh, kok bisa? Ya, karena mereka tidak menyuapi diri mereka sendiri dengan sendok panjang itu, tetapi menyuapi orang yang ada di hadapan mereka. Sehingga akhirnya semua orang bisa makan dan semua orang bisa menikmati makanan lezat itu dengan sukacita. Saudara yang terkasih, persoalannya bisa sama. Masalah-masalah kehidupan, tantangan pelayanan, dan semua penderitaan kesengsaraan, semua orang bisa menghadapinya. Tetapi kualitas karakter yang dibentuk dalam ketekunan, dalam ketabahan Kristus, membuat kita bisa menghadapi persoalan itu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kreatif, dengan cara yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi diri kita sesama dan menyenangkan hati Allah. Karena itu, mari kita bergembira jika saat ini kita sedang ditimpa, juga ditempa oleh banyak kesusahan dan kesengsaraan. Itu artinya Tuhan sedang menginstall, Tuhan sedang menumbuhkan, Tuhan sedang menambahkan kualitas karakter baru di dalam diri kita. Agar semua fitur canggih, agar semua karunia yang ada dalam diri kita ini bisa dipakai, bisa membuahkan banyak berkat untuk menghadapi persoalan-persoalan dan bahkan tugas-tugas yang harus kita lakukan di dalam kehendak Allah. Berbahagialah walau kita sekarang sedang ada di dalam kesulitan, karena dengan begitu kita sedang dipersiapkan menjadi murid Tuhan yang sempurna, yang siap untuk diutus menjadi berkat, yang siap mengeluarkan semua talenta dan karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan memakainya untuk menjadi jawaban, untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi pergumulan dunia ini, bagi orang-orang yang menderita. Selamat ditempa dan diutus menjadi pribadi yang adalah tanda kerajaan Allah. Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian. Amin.